Pemirsa, sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke Indonesia di tengah situasi konflik AS Iran yang memanas. Pemerintah menghimbau penundaan keberangkatan demi keselamatan. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat tertahan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh melaporkan bahwa sebanyak 6.047 jemaah umroh telah kembali ke Indonesia sejak eskalasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Pemerintah memastikan bahwa proses kepulangan jemaah akan terus berjalan secara bertahap. Kemenhaj juga akan terus mencermati perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Lebih lanjut, Kemenhaj juga menghimbau jemaah umroh yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk dapat menunda keberangkatannya hingga kondisi di Timur Tengah kembali kondusif. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatur kebijakan ibadah umroh di tengah eskalasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, sudah hadir bersama kami juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Iksan Marsha. Ya, selamat pagi Mas Iksan, gimana kabarnya pagi hari ini Mas? Selamat pagi Mas Togi dan Mbak Aya, alhamdulillah sehat Mas dan juga pemirsa Sindo Today. Baik, Mas Iksan, kita langsung saja. Apakah ini nantinya atau enggak sekarang ini jemaah umroh yang berada di Tanah Suci ini sudah berhasil dipulangkan semuanya, Mas? Baik, Mas Tony dan juga Mbak Aya serta pemirsa, perlu kami sampaikan memang jamaah kita saat ini sebanyak, kalau kemarin di awal, perhitungan awal sebanyak 58.000 jamaah kita berada di Arab Saudi, dan setelah proses pemulangan sejak tanggal 28 hingga tanggal 1 Maret kemarin, sebanyak 6.000 jamaah kita sudah mulai dipulangkan. Perlu kami sampaikan bahwa proses pemulangan jamaah kita terus bertahap, khususnya ini yang melakukan penerbangan melalui penerbangan yang langsung ataupun direct flight menggunakan penerbangan yang langsung dari Tanah Suci menuju Tanah Air, Mas Togi, dan juga ini perlu kami sampaikan tahapan-tahapan pemulangan jamaah, insya Allah yang menggunakan direct flight insya Allah sesuai dengan penjadwalan. Memang yang menjadi persoalan bagi jamaah kita yang transit ataupun dengan menggunakan maskapai yang menghentikan operasional penerbangannya, dan untuk itu kita melalui pemerintah dan juga perwakilan Republik Indonesia yang ada di Tanah Suci terus berkoordinasi dan juga memantau kepulangan jamaah kita ke Tanah Air melalui kantor urusan haji di Jeddah, dan juga telah menempatkan tim di beberapa titik di bandara di Arab Saudi untuk memantau kepulangan jamaah kita ke Tanah Air, Mas Tonggi dan juga Mbak Aya. Ya, kalau tadi Mas Iksan bilang sudah 6.000-an, ada berapa lagi yang harus dipulangkan? Kalau data sementara kemarin dari angka 58.000, memang sekitar 40 ribuan itu jamaah kita insya Allah direct flight, artinya kita meyakini bahwa proses pemulangan jamaah kita yang sekitar 45 ribu hari ini insya Allah akan sesuai dengan jadwalnya. Memang yang menjadi catatan kita tentu jamaah yang menggunakan penerbangan melalui transit, sehingga perlu ada mitigasi dan juga skema-skema yang disiapkan untuk pemulangan jamaah kita, termasuk penanganan jamaah kita yang ada di negara-negara transit, apakah itu berkaitan dengan akomodasinya juga dan juga kebutuhan dasar jamaah kita selama penundaan di daerah transit. Artinya kita bisa melihat bahwa mayoritas jamaah kita insya Allah menggunakan penerbangan langsung ataupun direct flight, sehingga kita bisa melihat proses pemulangannya terus berjalan. Kami juga menunggu data resmi dari teman-teman di Arab Saudi berkaitan dengan kepulangan jamaah kita di tanggal 2 maupun di tanggal 3 hari ini, Mas Tonggi. Baik, Wes, terkait dengan jadwal keberangkatan yang sudah direncanakan, seperti apa jemaah yang mungkin harus diundur jadwalnya, atau seperti apa mekanisme ketika mereka tidak bisa terbang ke sana, Mas? Memang pertama kita sampaikan imbauan memang kepada para jamaah kita untuk pertimbangan penundaan
keberangkatan tentu mempertimbangkan aspek keselamatan, perlindungan, juga keamanan proses perjalanan jamaah kita seiring dengan dinamika yang terjadi di Timur Tengah. Tentu ini berangkat dari kehati-hatian yang juga bersifat preventif berkaitan dengan keselamatan jamaah kita. Maka memang kita mendorong kepada PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau yang kita kenal dengan travel umroh untuk membangun komunikasi yang aktif, koordinasi bersama jamaah kita berkaitan dengan berbagai kemungkinan yang akan kita hadapi dengan penundaan ini, termasuk dengan apakah nanti reschedule penerbangan dan juga berkaitan dengan pelayanan dihadirkan di Arab Saudi. Artinya ada mekanisme-mekanisme yang disampaikan bersama dengan para jamaah yang tentu ini juga menjadi salah satu pertimbangan nanti bagi travel umroh berkoordinasi bersama para jamaah kita berkaitan dengan apakah itu layanan-layanan yang sudah dipesan jauh-jauh hari sebelumnya. Baik. Baik, Mas Isman, ini terkait mungkin jemaah haji yang sekarang ini dalam proses juga. Pasti kan ada perlu penginapan, makanan. Siapa yang akan membiayai, mengakomodir biaya tersebut nantinya? Nah, tentu berkaitan dengan akomodasi jamaah kita selama di Tanah Suci, khususnya jamaah yang berangkat bersama dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh, berkaitan dengan akomodasinya, konsumsinya, dan juga kebutuhan dasar selama penundaan. Tentu ini koordinasi antara travel dengan jamaah, kolaborasi, karena memang tanggung jawab PPU perlu kami sampaikan bahwa tentu memastikan seluruh proses jamaah sejak berangkat hingga pulang, termasuk layanan yang dihadirkan kepada para jamaah, menjadi tanggung jawab teman-teman di travel umroh. Artinya apakah nanti ada mekanisme extend ataupun perpanjangan tempat penginapan untuk konsumsinya maupun akomodasinya, ini juga akan dikomunikasikan melalui pihak travel bersama dengan jamaah kita, Mas Togi. Baik, sejauh ini apakah sudah mendapat komplain begitu atau masukan dari calon-calon jemaah haji yang nanti mungkin merasa ketakutan tidak bisa berangkat atau seperti apa, Mas? Betul, memang kemarin kita juga berdiskusi bersama teman-teman di Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Memang secara psikologis tentu ada tantangan bagi jamaah kita mengingat realitas yang terjadi, dan tentu harapan bagi jamaah kita untuk tetap bisa berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kita melihat realitas ini dan juga bagaimana realitas yang terjadi di Tanah Suci. Harapannya kita ini segera kondusif sehingga proses penyelenggaraan proses ibadah umroh jamaah dapat terlaksana kembali dengan baik, karena memang kalau kita melihat situasi ataupun apa yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi dan juga laporan dari perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi, untuk saat ini memang situasi masih dapat dikatakan terkendali dan juga jamaah kita berada dalam keadaan aman dan tenang. Untuk saat ini memang untuk keberangkatan jamaah yang tertunda ini menjadi tantangan kita, termasuk dengan tadi kalau kita menyebut ada 3 pihak yang terdampak adalah jamaah kita yang masih tertahan di Tanah Suci di Arab Saudi, jamaah kita yang berada di negara transit, maupun jamaah kita yang akan melakukan penerbangan ataupun perjalanan yang akan berangkat melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci. Tentu kami ingin menyampaikan bahwa kita perlu menyamakan perspektif kita bahwa ini berada di dalam eskalasi yang cukup tinggi. Prioritas kita tentu berbicara tentang perlindungan, kehati-hatian dan keselamatan jamaah kita itu sendiri, Mbak Aya dan Mas Tagi. Baik, Mas Ihsan, mungkin bisa ditulang lagi informasinya terkait dengan jemaah haji yang rencananya akan berangkat nantinya. Bagaimana mekanismenya? Apakah mereka tetap harus menunggu sampai clear dapat green light dari pemerintah Arab Saudi atau bagaimana nantinya? Tentu ini karena memang kemarin sifatnya imbauan dari pemerintah, Mas Tonggi, kita berharap imbauan ini juga akan terus kami sampaikan untuk pertimbangan penundaan keberangkatan hingga situasi disimpulkan kondusif. Tentu ini jamaah kita perlu berkoordinasi dengan PPU. PPU juga akan jemput bola, juga berkoordinasi, memitigasi dan juga mendata jamaah yang akan berangkat untuk menyiapkan skema-skema ataupun mitigasi jika nanti proses ataupun
realitas ataupun dinamika sudah dapat kita katakan kondusif. Memang ini nanti juga berkaitan dengan tadi soal layanan jamaah kita, apakah itu berbicara tentang tiket penerbangan ataupun akomodasi nanti di Arab Saudi, apakah nanti berkaitan dengan tiket bisa di refund ataupun di reschedule, maupun mekanisme-mekanisme lain yang perlu dikomunikasikan melalui PPU bersama dengan jamaah kita, Mas Togi. Baik, ini Mas Ihsan, ini khususnya untuk para haji ini, apakah pemerintah juga akan menyiapkan sebuah rencana khusus? Ini mengingat situasi di Timur Tengah ini masih belum bisa diprediksi saat ini ya. Iya, benar sekali. Terakhir statement dari Presiden Donald Trump katanya terkait dengan perang ini akan berlangsung kira-kira 4 minggu. Baik, ini mohon maaf Mas Togi, berkaitan dengan umrah apa haji tadi saya tidak salah mendengar haji. Haji, Mas Ihsan. Haji, tentu pertama kaitan dengan haji perlu kami sampaikan hingga saat ini prosesnya memang seluruh persiapan kita perlu sampaikan juga sudah 95%. Dan insya Allah sejauh ini belum ada berkaitan dengan sejauh ini belum mengganggu proses persiapan semuanya, dan kita melihat belum ada persoalan yang dapat kita simpulkan belum menyentuh kepada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Tentu kita ada pertimbangan dan juga skenario-skenario jika kita dihadapkan oleh dinamika ataupun realita yang perlu banyak pertimbangan berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji mendatang. Mas Togi. Baik, Mas, ini saya mau konfirmasi lagi terkait dengan ibadah umroh begitu ya, bagi masyarakat mungkin yang menunda apabila memang situasi ini juga belum berlangsung membaik mendekati ibadah haji nanti. Bagaimana penundaannya? Apakah mereka harus menunggu setelah ibadah haji selesai atau seperti apa, Mas? Baik, memang kalau kita lihat proyeksi ataupun angka keberangkatan jamaah kita, Mbak Aya, ada sekitar 20 ribuan lebih jamaah yang hendak berangkat di dalam fase umroh Ramadan ini. Dan tentu kita juga melihat range berdasarkan laporan dari teman-teman di Travel Umroh, estimasi jamaah yang akan berangkat hingga menjelang penyelenggaraan ibadah haji itu sekitar 40 ribuan juga. Tentu tadi kami kembali mengingatkan dan mengimbau, karena memang sifatnya imbauan berkaitan dengan penundaan tadi. Maka kami juga minta untuk kepada para penyelenggara perjalanan ibadah umroh mengingatkan dan menyampaikan apa yang terjadi, komunikasi yang komunikatif pada jamaah untuk menyampaikan fakta-fakta ataupun dinamika yang terjadi saat ini, yang kita berpegangan kepada aspek perlindungan dan juga keselamatan jamaah. Dan tentu kita ingin melihat dan juga berharap agar situasi ini cepat kondusif dan proses jamaah kita dalam konteks penyelenggaraan ibadah umroh dapat berjalan dengan baik, termasuk persiapan kita untuk penyelenggaraan ibadah haji yang kurang lebih 2 bulan lagi. Mbak Aya dan juga Mas Togi dapat berjalan juga dengan baik dengan persiapan yang sudah 90% lebih dari kita di tanah air. Baik, terima kasih Mas Iswan Marsha atas informasi selaku juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih Mas Isnan telah bergabung bersama kami di Sindo. Salam sehat, Mas. Siap, terima kasih.